سوف يعود. الأقصى الأقصى الأقصى. Ancaman Allah Azza wa Jalla atas Yahudi, laknatullah, kepada umat yang dimurkai, yakni Yahudi, yang Allah berfirman tentang mereka, faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adabun muhin. Karena itu mereka Yahudi mendapat murka di atas kemurkaan yang mereka dapatkan sebelumnya, dan untuk orang-orang kafir adab yang menghinakan. Al-Baqarah ayat 90. Kepada umat yang hina dan rendah, yakni Yahudi, yang telah Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan akibat kekufuran mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhuribat 'alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa dhuribat 'alaihim maskanah. Dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah ditimpakan kepada mereka Yahudi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan daripada Allah serta ditimpakan kepada mereka kerendahan. Yang demikian itu, yakni ditimpa kehinaan, kerendahan dan kemurkaan daripada Allah karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu, kekafiran dan pembunuhan atas para nabi-nabi disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Inilah sebagian sifat-sifat kalian, wahai bangsa Yahudi, yang mengharuskan kalian senantiasa berada dalam kehinaan, kerendahan, dan selalu mendapat kemurkaan daripada Allah. Kalian Yahudi tidak akan pernah bisa tegak dalam kebaikan kecuali dengan berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia hingga hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Kalian Yahudi tidak memiliki sandaran sejarah keimanan dan akidah. Kalian tidak memiliki sandaran sejarah sifat kejantanan dan keberanian. Kalian hanya berani berperang dari balik tembok, sementara permusuhan, perselisihan di antara kalian sendiri sangat sengit. Sungguh sifat-sifat keji kalian, wahai Yahud, sangat banyak di antaranya khianat, melanggar janji, menebar fitnah, menyalakan api peperangan, berbuat kerusakan di muka bumi ini. Setiap kali kalian menyalakan api peperangan, insya Allah Allah akan memadamkannya. Sungguh sejarah kalian, wahai Yahudi, sangat kelam. Kondisi dan sifat jelek kalian tersebut sudah sangat dikenal oleh segenap umat manusia. Terhadap umat yang mendapat murka, wahai Yahudi, aku katakan, dan ini juga dikatakan oleh setiap mukmin, janganlah kalian sombong, janganlah kalian berbuat kejahatan, dan janganlah kalian terpesona dengan apa yang telah peroleh berupa kemenangan yang menipu. Sesungguhnya demi Allah, kalian Yahudi tidak akan pernah bisa menang terhadap tentara Nabi Muhammad. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Dan kalian tidak akan pernah bisa menang terhadap akidah Nabi Muhammad, akidah tauhid, la ilaha illallah. Kalian tidak akan pernah bisa menang terhadap tentara yang dipimpin oleh Allah melalui panglima-panglimanya Khalid bin Walid, Abu Ubaidah al-Jarrah, Ja'sad bin Abi Waqqas, Amr bin As, Nu'man bin Muqrin, yang terdidik di atas akidah Muhammad dan manhaj Nabi Muhammad, yang mereka, para panglima tersebut, mendidik pasukannya di atas akidah tersebut.
memimpin pasukannya untuk meninggikan kalimatullah. Sungguh kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan kalian wahai Yahudi. Seperti tentara Kisra Persia dan tentara Kaisar Romawi tidak mampu mengalahkan mereka, yakni tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Kalian Yahudi hanya akan bisa mengalahkan pasukan yang terdiri dari para generasi yang telah menyimpang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan kelak menemui kesesatan. Kalian Yahudi hanya bisa mengalahkan pasukan yang mayoritasnya tidak meyakini akidah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tidak meyakini manhaj Nabi Muhammad dan tentaranya, tidak meyakini tujuan yang dulu mereka Nabi Muhammad dan tentara yang berjihad karenanya. Al-Aqsa, Al-Aqsa, pasukan yang nilainya sekedar buih, itulah yang bisa kalian wahai Yahudi kalahkan disebabkan ketidakberdayaan dan kelemahan pasukan tersebut. Negara kalian bisa berdiri, kalian bisa tampil di muka bumi ini, dan kalian bisa menebar kerusakan padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab yang telah Allah turunkan pada mereka itu, sesungguhnya kamu pasti akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, pasti kami datangkan kepada kalian hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka akan menguasai kampung-kampung kalian tersebut, dan itulah yang pasti terlaksana. Ucapkan Khaybar, Khaybar ya Yahud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingat Yahudi, ingat peristiwa Khaybar. Tentara Muhammad akan datang apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua. Kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Inilah sejarah perjalanan kalian wahai kaum yang Allah laknati. Demikianlah Allah memperlakukan kalian. Meskipun kehancuran pertama kalian tersebutlah melalui tangan bangsa Majusi, maka bagi kalian Yahudi akan ada lagi kehancuran yang lebih dahsyat lagi, yakni melalui tangan tentara Nabi Muhammad, tentara Islam, sebagaimana telah Allah janjikan untuk kalian karena kehinaan dan kerendahan kalian di hadapan tentara Islam. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil ghafirin hasira. Jika kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami pun kembali mengadab kalian. Kami telah menjadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Sekarang ternyata kalian wahai Yahudi kembali melakukan kedurhakaan, maka pasti akan kembali pula kepada kalian azab Allah yang sangat keras. Dialah Allah adalah zat yang tidak akan pernah mengingkari janji. Ya, azab Allah melalui tangan tentara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tentara yang telah menjadi kaki tangan kalian atau kaki tangan dunia barat dan Nasara serta kaki tangan harta duniawi. Jangan kalian sombong dan jangan tertipu. Demi Allah, kalian tidak akan pernah menang terhadap Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap tentara Nabi Muhammad, serta kalian tidak akan pernah menang terhadap tentara Al-Faruq Umar bin Khattab atau tentara Khalid bin Walid dan saudara-saudaranya dari kalangan tentara-tentara Allah dan tentara-tentara Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Aqsa.
Muhammad sawfa ya'ud. Jaishu Muhammad sawfa ya'ud.